Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan bahwa dalam sekejap, hubungan dagang antara dua raksasa dunia bisa berubah total? Kali ini kita akan mengupas tuntas peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Keputusan mengejutkan China yang tiba-tiba menolak kedelai dari Brazil. Di balik keputusan ini, tersimpan intrik yang mampu mengubah lanskap perdagangan global sekaligus menimbulkan tanda tanya besar mengenai stabilitas aliansi BRICS. Bayangkan, lebih dari 30% dari total 73 juta ton kedelai yang diekspor Brazil ke China pada tahun 2024 tiba-tiba terhenti. 5 perusahaan besar, termasuk raksasa perdagangan global seperti Cargill, ADM, Olam, dan 2 pemain domestik seperti Sifel dan Terra Roxa, kini terkena dampak keputusan drastis ini. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai respons teknis terkait standar kesehatan tanaman. Namun di sisi lain, banyak pihak berspekulasi bahwa ada agenda politik dan ekonomi yang lebih dalam. Apa sebenarnya motif di balik kebijakan mendadak ini? Sebelum kita masuk ke analisis lebih jauh, mari kita lihat sejarah singkat hubungan dagang antara Brazil dan China. Dulu, Brazil bukanlah pemain utama dalam perdagangan kedelai global. Namun, sejak akhir abad ke-20, dengan adanya ekspansi besar-besaran dan investasi signifikan, Brazil berubah total menjadi raksasa kedelai. Kini, lebih dari 70% ekspor kedelai Brazil mengalir ke China, membuat kedua negara ini terikat dalam hubungan yang tampak simbiotik. Tapi, seperti kata pepatah, jangan terlalu nyaman dengan yang sudah ada, karena ketergantungan ini justru bisa menjadi bumerang ketika salah satu pihak melakukan perubahan kebijakan secara tiba-tiba. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong China melakukan tindakan seberani ini? Di permukaan, alasan yang diberikan adalah ketidaksesuaian standar kesehatan tanaman. Namun jika kita telusuri lebih dalam, ternyata dinamika politik dan ekonomi juga memainkan peran besar. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Brazil dan China mulai mengalami gesekan. Baru-baru ini sebuah insiden di Brazil yang melibatkan pabrik kendaraan listrik milik perusahaan raksasa China yang dituding melakukan eksploitasi pekerja dalam kondisi ibarat perbudakan, telah memicu kemarahan publik dan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Apakah keputusan China untuk menolak kedelai dari Brazil ini merupakan balasan atas insiden tersebut? Atau mungkinkah ini hanya bagian dari strategi lebih besar dalam permainan geopolitik global? Di balik tirai perdagangan internasional, kedelai yang selama ini dianggap komoditas sederhana, kini telah berubah menjadi senjata negosiasi. China, dengan posisinya sebagai pembeli utama, tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki opsi lain. Tidak lama setelah insiden larangan ekspor ini, China tiba-tiba mengumumkan pembelian 1,4 juta metrik ton kedelai dari Amerika Serikat. Keputusan ini mengirimkan pesan tegas, kami tidak akan tergantung hanya pada satu pemasok. Bayangkan Amerika Serikat yang sebelumnya sempat kehilangan pangsa pasar kedelai di China akibat perang dagang di era Trump, kini mendapatkan kesempatan emas untuk kembali menembus pasar terbesar dunia. Lebih jauh lagi, insiden ini membuka diskusi menarik tentang masa depan aliansi BRICS. Brazil dan China sama-sama merupakan anggota BRICS, yang seharusnya mewakili kerjasama ekonomi dan politik yang erat. Namun keputusan China ini menunjukkan bahwa di balik kemitraan tersebut, setiap negara memiliki agenda nasionalnya masing-masing. Ketidakseimbangan kekuatan mulai tampak dan pertanyaan besar pun muncul. Apakah aliansi BRICS sudah mulai retak? Ataukah ini hanya sebuah fase ujian yang harus dilewati dengan dialog dan negosiasi intens? Mari kita telaah dari sisi dampak domestik. Bagi Brazil, kedelai bukan hanya soal perdagangan internasional, tetapi juga tentang kehidupan ribuan petani yang menggantungkan nafkahnya pada ekspor ke China. Musim panen yang biasanya membawa harapan besar, kini berubah menjadi mimpi buruk. Para eksportir dihadapkan pada tantangan berat, bagaimana mencari pasar alternatif dalam waktu singkat, dan bagaimana mengatasi kerugian besar akibat penolakan dari China. Dalam kondisi seperti ini, setiap kebijakan dari pemerintah Brazil akan sangat krusial.
Apakah mereka akan segera menggelar investigasi atau bahkan merundingkan kembali hubungan dagang dengan China? Tantangan ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal keberlanjutan sosial dan kesejahteraan para petani. Tak hanya itu, dunia perdagangan internasional saat ini semakin kompleks dengan adanya intrik dan negosiasi di balik layar. Hubungan dagang tidak sekadar soal jual beli barang, melainkan juga alat diplomasi dan strategi geopolitik. Kedelai yang dulu dianggap sebagai bahan pokok sederhana, kini telah berubah menjadi simbol kekuatan dan alat tawar-menawar dalam arena global. Setiap keputusan yang diambil, baik oleh China maupun Brazil, memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi pasar global. Disinilah letak keunikan peristiwa ini. Di tengah dinamika perdagangan yang semakin ketat, sebuah keputusan teknis pun bisa mengungkapkan realitas bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar abadi. Adakah kemungkinan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang China untuk mendominasi pasar kedelai dunia? Dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki alternatif pemasok, China seolah-olah ingin mengingatkan dunia bahwa mereka selalu memiliki pilihan dan tidak akan pernah terjebak dalam satu sumber pasokan. Strategi ini, meskipun terlihat sederhana, menyimpan pesan mendalam bahwa dalam dunia perdagangan internasional, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kunci utama untuk bertahan. Bagi negara-negara yang terlalu bergantung pada satu mitra dagang, pelajaran ini bisa jadi sangat berharga. Di sisi lain, Amerika Serikat kini mendapatkan momentum yang tak terduga. Dengan pembelian kedelai dari Amerika yang tiba-tiba diumumkan, Beijing mengisyaratkan bahwa mereka bersedia membayar harga lebih tinggi demi kestabilan pasokan. Ini jelas merupakan sinyal bahwa pasar global sedang mengalami pergeseran kekuatan. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pesaing ketat Brasil dalam hal ekspor kedelai, kini mendapatkan akses lebih luas ke pasar China. Apakah ini pertanda bahwa persaingan antara Brasil dan Amerika Serikat di arena perdagangan kedelai semakin memanas? Lebih menarik lagi, peristiwa ini mengundang kita untuk mempertanyakan kembali peran media dan opini publik. Berbagai pemberitaan yang beredar di media sosial dan portal berita mulai menggiring opini masyarakat ke arah perdebatan sengit. Di satu sisi, ada yang menyuarakan perlunya standarisasi kualitas dan perlindungan konsumen, sementara di sisi lain, banyak yang mempertanyakan motif politik di balik kebijakan tersebut. Opini publik yang beragam inilah yang membuat situasi semakin dinamis dan tidak mudah ditebak. Apakah kita sedang menyaksikan pertarungan antara kepentingan teknis dan strategi geopolitik yang saling bersaing? Diskusi seperti inilah yang membuat dunia perdagangan internasional begitu menarik untuk diikuti. Tak dapat dipungkiri, setiap kebijakan memiliki konsekuensi yang merambat jauh ke segala sektor. Dampak dari penolakan kedelai oleh China ini tidak hanya dirasakan oleh para eksportir dan petani di Brazil, tetapi juga oleh pelaku pasar global. Dari sektor logistik, keuangan, hingga industri pengolahan pangan, semua harus bersiap menghadapi guncangan yang mungkin terjadi. Di tengah situasi yang semakin tidak pasti ini, para analis dan ekonom mulai mempertanyakan, apakah krisis ini akan berdampak pada harga pangan dunia, atau justru membuka peluang baru bagi inovasi dan diversifikasi pasar. Inilah yang membuat peristiwa ini bukan sekadar berita ekonomi biasa, melainkan fenomena yang menyentuh banyak aspek kehidupan global. Seiring dengan pergeseran dinamika ini, muncul pula pertanyaan tentang masa depan hubungan dalam kerangka BRICS. Negara-negara anggota BRICS yang selama ini dipersatukan oleh tujuan untuk menciptakan keseimbangan baru dalam ekonomi global, kini harus menghadapi realita bahwa kepentingan nasional masing-masing seringkali lebih dominan. Kejadian seperti yang kita saksikan ini seolah mengungkapkan bahwa di balik retorika persatuan, terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang bisa memecah belah aliansi tersebut. Apakah insiden ini menandakan retaknya solidaritas dalam BRICS? Ataukah justru akan mendorong negara-negara anggotanya untuk merumuskan strategi baru yang lebih realistis dan adaptif? Di tengah semua perdebatan ini, satu hal pasti, dunia perdagangan internasional adalah arena yang selalu penuh dengan kejutan.
Tidak ada yang bisa dianggap pasti, dan setiap langkah yang diambil oleh negara besar selalu memiliki dampak yang meluas. Keputusan China untuk menolak kedelai dari Brazil merupakan pengingat bahwa dalam geopolitik semua hal bisa berubah dalam sekejap mata. Bagaimana nasib petani Brazil, eksportir, dan bahkan negara-negara lain yang bergantung pada rantai pasok kedelai? Semua pertanyaan ini membuka ruang diskusi yang sangat menarik untuk kita telaah bersama. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Apakah keputusan mendadak China ini hanya masalah teknis standar kesehatan, ataukah benar-benar merupakan strategi politik yang cerdik untuk mendominasi pasar global? Di balik setiap kebijakan, selalu ada pertanyaan besar tentang keadilan, keseimbangan, dan pertarungan kepentingan. Apakah peristiwa ini merupakan awal dari pergeseran besar dalam tatanan perdagangan internasional? Atau mungkinkah ini hanya fase sementara yang akan segera diluruskan? Disinilah letak keindahan dan kompleksitas dunia ekonomi dan geopolitik yang selalu memaksa kita untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda retaknya BRICS atau sekadar strategi dagang semata? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.